Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan bahas tentang penyetaraan persamaan reaksi cara alfabet. Ini digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi yang tidak sederhana. Nah, kita lihat contoh soal. Ya, kita lihat ini contoh soal, kita bacakan. Dalam upaya memperoleh sidik jari di lokasi kejahatan, tim forensik sering mencampurkan larutan natrium klorida dengan larutan perak nitrat. Hasilnya berupa endapan perak klorida dan larutan natrium nitrat. Tuliskan persamaan reaksinya, gitu ya. Nah, kita akan lihat ini ada beberapa zat, gitu ya. Nah, kita tuliskan rumus kimianya. Nah, ini adalah reaksinya. Jadi natrium klorida adalah NaCl, kemudian perak nitrat adalah AgNO3, kemudian hasilnya adalah NaNO3. Ini fasanya adalah larutan ya. Kemudian ditambah AgCl. Nah, AgCl ini adalah padatan. Nah, ini adalah persamaan reaksinya. Jadi di sini harus sudah mengenal tata nama yang benar, gitu ya. Dari tata nama kemudian menuliskan ke dalam rumus. Nah, kita letakkan alfabet di sini di depan NaCl sebagai koefisien dari NaCl A, kemudian B sebagai koefisien dari AgNO3, C koefisien dari NaNO3, dan D koefisien dari AgCl. Ya, nanti kita akan tentukan semua harga abjad ini, ya. Nah, kita lihat, kita buat tabel atom-atom apa saja yang ada di reaktan dan di produk. Tentunya ini atom ini harus sama. Tidak boleh ada atom yang hilang dan tidak boleh ada atom yang tiba-tiba muncul, ya. Nah, yang pertama kita lihat di reaktan ada Na, kemudian Cl, kemudian Ag, kemudian N dan O. Ya, kita tuliskan ini. Kemudian di produk juga sama, ada Na, ada N, ada O, ada Ag, dan ada Cl. Jadi kita punya 5 lambang atom atau 5 lambang unsur. Nah, sekarang kita tuliskan berapa jumlah masing-masing atom di reaktan. Mulai kita dengan Na. Na di sini jumlah indeksnya adalah 1, tetapi koefisiennya A. Sehingga kita tuliskan jumlah atom Na adalah sebanyak A. Kemudian kita lihat ke sebelah kanan, panah. Di sana kita lihat ada Na di produk, ya. Kemudian koefisien di depannya adalah C. Jumlah Na-nya 1, kemudian koefisiennya C. Jadi 1 dikali C, maka Na adalah sebanyak C atom, ya, itu. Kemudian begitu juga dengan Cl. Cl di reaktan itu indeksnya 1 dikali koefisiennya A, berarti Cl-nya adalah 1 kali A. Kemudian di produk kita lihat di sini di AgCl, nah Cl-nya itu ada 1 indeksnya, kemudian dikalikan dengan koefisien D. Jadi D dikali 1, maka Cl di produk adalah sebanyak D. Begitu juga dengan Ag. Ag di reaktan indeksnya 1, koefisiennya B, maka Ag banyaknya di reaktan adalah sebanyak B. Kemudian kita lihat di produk Ag itu adalah sebanyak D dikali 1. Gitu ya. Jadi B, kemudian di reaktan di produknya adalah sebanyak D. Kemudian N. N di reaktan itu 1 dikali B, ya. Jadi dia B. Kemudian di produk N-nya juga 1 dikali C. Jadi C buah, ya, di produk. Kemudian terakhir oksigen. Oksigen di reaktan ada 3, indeksnya dikalikan dengan B. Berarti dia sebanyak jumlahnya adalah 3B. Kemudian di produk, nah kita lihat di sini pada NaNO3 oksigennya ada 3 dikali dengan C. Maka atomnya di produk sebanyak 3C. Gitu ya. Nah, ini adalah jumlah atom-atom yang kita tuliskan dalam persamaan reaksi, yaitu di reaktan dan di
produk. Nah, kita ingat bahwa jumlah atom sebelum reaksi dengan sesudah reaksi harus sama ya. Jadi sehingga nanti kita akan dapatkan Na itu adalah jumlahnya sebanyak A harus sama dengan C dan seterusnya ya. Kita lihat. Nah, kita lihat ini persamaan yang tadi kemudian kita buatkan dalam tabel ya. Kita buatkan sekarang A Na itu adalah banyaknya tadi A ya. Jadi A sebelum reaksi, kemudian sesudah reaksinya adalah sebanyak C. Maka kita buat ya, misalkan A-nya adalah sama dengan 1, maka karena jumlah Na sebelum dengan sesudah harus sama, yaitu A sama dengan C, maka kita akan dapatkan bahwa A sama dengan C, karena A-nya kita misalkan 1, maka C-nya juga harganya adalah 1. Jadi kita sudah dapat koefisien alfabet A dengan C, masing-masing 1. Kemudian yang berikutnya Cl, ya Cl itu A di sebelah kiri atau di reaktan, kemudian di produk dia sebanyak D. Artinya adalah jumlah Cl di reaktan harus sama dengan jumlah Cl di produk. Jadi A sama dengan D. Nah, tadi kita sudah ambil pemisalan bahwa A itu adalah sama dengan 1. Kalau A sama dengan D, berarti D juga adalah sama dengan 1. Jadi kita sudah dapat ACD ya. ACD. Berarti kita tinggal satu lagi, B. Nah, kita lihat AG. AG sebelum reaksi adalah sebanyak B ya. Kemudian sesudah reaksi adalah sebanyak D. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa D itu adalah sama dengan A. Ya, karena sekarang untuk menentukan jumlah atom Ag sebelum reaksi adalah sebanyak B, dan itu harus sama dengan jumlah Ag di produk sebanyak D. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa B adalah sama dengan D, berarti sama dengan 1. Gitu ya. Nah, begitu juga untuk N, ya, dan seterusnya, karena ini sudah kita dapatkan semua, yaitu A-nya 1, ya, B-nya juga 1, C-nya 1, dan D-nya 1. Maka kita gantikan tadi koefisien A, B, C, D dengan 1, 1, 1, 1. Artinya ini adalah persamaan sudah setara ya. Dan angka 1 biasanya tidak dituliskan. Jadi kalau koefisiennya di depannya tadi adalah 1, itu biasanya tidak dituliskan. Jadi cukup saja seperti ini. Ya, NaCl ditambah AgNO3 menghasilkan NaNO3 tambah AgCl ya. Nah, yang berikutnya kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini kita lihat soalnya pada panci aluminium yang kita gunakan setiap hari sebenarnya terdapat lapisan aluminium oksida. Nah, ini harus kita tahu aluminium oksida rumusnya apa ya. Jadi tata namanya harus sudah mahir di sini. Yang tipis dan kuat. Lapisan ini terbentuk saat aluminium yang baru diproduksi mengalami kontak dengan oksigen di udara, gitu ya. Jadi langsung dia terbentuk aluminium oksida. Tuliskan reaksi pembentukan lapisan aluminium oksida yang setara. Berarti aluminium oksida itu adalah reaksi aluminium dengan oksigen di udara. Jadi kita tuliskan aluminium ya, Al lambangnya, kemudian wujudnya S, kemudian dia direaksikan dengan O2 gas ya, gas O2 menghasilkan aluminium oksida. Nah, ini adalah rumus aluminium oksida, Al2O3. Wujudnya adalah padat. Kemudian kita letakkan alfabet di sini di depan ALA, di depan O2B, di depan Al2CO3 adalah C. Nah, kita akan cari harga dari ABC ya menggunakan tabel lagi ya. Kita lihat di sini bahwa di reaktan kita hanya mempunyai dua lambang unsur yaitu Al dan O. Jadi kita tuliskan Al dan O. Begitu juga di produk. Di produk kita hanya hanya terdiri dari dua unsur ya, yaitu Al dengan O. Nah, Al-nya di reaktan karena dia hanya satu buah dan di depannya adalah koefisien sebanyak A, maka Al di reaktan jumlahnya adalah A. Atom ya. Kemudian oksigen Al dulu, Al di produk itu di produk dihasilkan sebanyak 2 atom dan di depannya ada koefisien C sehingga banyaknya Al adalah 2 dikali C atau C dikali 2. Jadi di produk Al adalah sebanyak 2C. Nah, ini jumlah Al di reaktan nanti harus sama dengan jumlah Al di produk. Itu artinya bahwa A adalah sama dengan 2C.
Berikutnya, untuk oksigen. Nah, untuk oksigen, di reaktan ada 2 buah atom dan koefisien B di depannya. Maka banyaknya oksigen di reaktan adalah sebanyak 2B. Dan di produk, ini oksigen kita lihat sebanyak 3 dan ada koefisien C di depan Al2O3 sehingga banyaknya oksigen adalah 3 dikali C. Jadi 3C. Nah, banyaknya oksigen sebelum 2B harus sama dengan banyaknya oksigen sesudah reaksi. Artinya sama dengan 3C. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama. Kita ambil pemisalan A-nya sama dengan 1. Ya. A sama dengan 1, maka kita lihat di sini tadi A itu adalah sama dengan 2C. Ya, jadi kita tuliskan 1 sama dengan 2C, maka C-nya adalah setengah. Jadi kita sudah dapatkan tuh, A-nya adalah setengah. Kemudian kita cari yang 2B sama dengan 3C. Ya, 2B sama dengan 3C. C-nya kita sudah dapat setengah, jadi kita masukkan 2B sama dengan 3 kali setengah, berarti B sama dengan 3 kali setengah dibagi 2. Ya, ini matematika biasa, jadi kita dapatkan hasilnya untuk B adalah 3/4. Nah, yang berikutnya terakhir adalah C. Ya, C, kita lihat C-nya berarti tadi sudah dapat ya, jadi A, B, C-nya kita sudah dapat semua. Ya, A, B, C-nya kita sudah dapat semua. Nah, karena kita mendapatkan koefisien untuk C itu harganya pecahan dan B juga pecahan, maka kita buatkan menjadi bulat dengan cara kita kalikan dengan 4. Ya, nah di sini dikalikan dengan 4 yang B, jangan dikalikan 2, karena kalau dikali 2, yang dijadikan bulat hanya C saja, B-nya masih tetap nanti akan berupa pecahan, karena itu kita kalikan dengan 4. Dari mana kenapa harus dikali 4? Kita lihat saja, angka yang di bawah ini itu adalah 4, maka untuk menjadikan dia bulat, kita harus kalikan dengan 4. Ya, jadi kalau semua dikali 4, 3/4 dikali 4, untuk B ini kita kali 4, maka A juga dikali 4, C juga harus dikali 4. Sehingga A yang tadi kita ambil pemisalannya 1, dikali 4, maka dia sama dengan 4. Jadi tadi harganya yang A itu kita misalkan 1, kita ganti sekarang dengan 4 nanti ya A-nya di sini. Kemudian B-nya adalah, C-nya dulu, C-nya adalah setengah, ya, setengah dikali 4, karena semuanya dikali 4. Ya, jadi sama dengan 2, jadi C-nya 2, bukan setengah, jadi kita buat jadi bilangan bulat. Dan terakhir kita bulatkan harga B yang 3/4 kali 4, jadi sama dengan 3. Jadi kita dapatkan A-nya 4, B-nya 3, C-nya 2. Nah, jadi kita gantikan nih, A-nya 4, B-nya 3, C-nya 2. Nah, kita lihat bahwa nanti jumlah AL itu akan sama. AL sebelum reaksi 4 di reaktannya, sesudah reaksinya di produk juga 4 ya. Gitu. Nah, kita lihat bahwa kemudian oksigen juga sama. Oksigen di reaktannya 3 kali 2, 6. Kemudian di produk 2 kali 3 nih yang oksigennya ya. Kalau untuk AL tadi sudah kita kalikan di situ. Nah, jadi jumlahnya juga 6 untuk oksigen. Nah, kita katakan bahwa persamaan ini adalah persamaan yang setara karena jumlah atom sebelum reaksi atau di reaktan ternyata sama dengan jumlah atom di produk sesudah reaksi. Baik, berikutnya kita coba lagi satu soal ya, satu soal ini agak panjang soalnya. Nah, di sini juga sama. Di sini yang harus sudah dipahami adalah kalian tentang tata nama. Jadi tata namanya harus sudah mahir gitu ya. Nah, kita lihat di sini amonium sulfat bereaksi dengan natrium hidroksida. Nah, berarti kita tuliskan ini rumus amonium sulfat NH4 2 kali SO4. Kemudian natrium hidroksida. Ini adalah nama basa NaOH menghasilkan natrium sulfat. Nah, natrium sulfat rumusnya adalah Na2SO4 ditambah amoniak. Nah, ini amoniak adalah NH3 dan air. Ini adalah H2O, air ya. Setarakan persamaan reaksi tersebut. Nah, kita gunakan alfabet untuk menyetarakan persamaan ini karena ini persamaan yang tidak sederhana. Jadi kita tuliskan koefisien A di depan amonium sulfat, koefisien B di depan natrium hidroksida, koefisien C di depan natrium sulfat, kemudian koefisien D di depan amoniak, dan E di depan air. Nah, kita tuliskan dulu unsur-unsur yang ada di reaktan. Ya, kita lihat N
Ya, kita lihat kemudian ada H, ada S, ada O, dan ada Na. Jadi kita punya 5 unsur yang ada di reaktan. Nah, itu unsur-unsur pun harus ada lagi di produk. Ya, pasti akan sama. Ya. Nah, kita mulai dengan N, jumlah N di reaktan. Kita lihat nih N. N itu NH3, NH4 ini ada di dalam kurung. Kemudian di luar kurungnya ada 2. Ini artinya NH4-nya 2 kali. Sehingga jumlah atom N adalah sebanyak 2 dikali 1 dikali A. Jadi dia 2A. Diulang ya. Jadi jumlah N itu karena di sini ada dalam kurung dan di luarnya ada angka 2, maka jumlah N itu harus dikalikan. Indeks N di dalam kurung dikalikan indeks di luar kurung, jadi berarti 1 dikali 2, kemudian dikali koefisiennya, jadi 2A. Maka jumlah N di reaktan adalah sebanyak 2A. Kemudian kita lihat ke kanan. Nah, di kanan N itu ada pada NH3. Dan kita lihat koefisien di depannya adalah D. Jumlah indeks N pada NH3 adalah 1, sehingga jumlah N di produk itu adalah 1 dikali D. Jadi adalah sama dengan D banyaknya. Kemudian kita lanjut dengan H. Nah, H di sini ada pada NH4. Ya, NH4 dalam kurung kemudian 2 kali. Artinya berarti nanti indeks 4 pada NH4 harus dikali dengan angka 2 yang di luar kurung. Jadi 4 dikali 2, 8, baru dikali koefisiennya. Ya, 8. Kemudian selain itu H juga ada di NaOH. NaOH, H di sini indeksnya 1 dikali B koefisien. Jadi banyaknya H pada NaOH adalah sebanyak B. Maka dijumlahkan. Jumlah H di reaktan adalah berasal dari NH4 dan NaOH. Tadi pada Na4 2 kali itu jumlah H-nya adalah 8A. Berarti 8A ditambah B. Jumlah H di reaktan. Kemudian jumlah H di produk, kita lihat H itu adanya di NH3. NH3 ini indeksnya 3 untuk H. Koefisien di depannya adalah D. Sehingga jumlah H di produk adalah 3D. Tetapi selain itu, H juga ada di H2O sebanyak 2 indeksnya. Dikali koefisien berarti 2 dikali E. Berarti 2E. Maka kita jumlahkan jumlah H di produk, yaitu 3D ditambah 2E. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah S. Kita lihat S di reaktan. Itu hanya ada di sini. Ya, NH4 2 kali SO4. Indeks S 1. Jadi 1 dikali A, maka dia adalah A. Banyaknya. Kemudian S pada produk itu juga sama, adanya di Na2SO4. Indeks S 1 dikali koefisien C. Sehingga di produk banyaknya S adalah sebanyak C. Jadi A di reaktan untuk S akan sama dan harus sama dengan banyaknya S di produk, yaitu C. Yang berikutnya oksigen. Oksigen di reaktan itu ada pada SO4. Ya, ada 4 indeksnya dikalikan koefisien A. Tetapi ada juga yang oksigen terkandung pada NaOH. Indeksnya 1 dikali B. Jadi, banyaknya oksigen di reaktan adalah 4A ditambah B. Kita lihat di produk. Di produk juga sama, adanya di SO4. Ya, jadi 4 dikali C. Koefisiennya di depannya adalah C. Kemudian satu lagi ada di H2O. O-nya indeksnya 1 dikali E. Jadi, oksigen di produk adalah 4C tambah E. Terakhir, Na. Na di produk itu ada pada NaOH. Indeksnya 1 dikali koefisiennya B. Berarti Na sebanyak B di reaktan. Kemudian di produk kita lihat Na di sini indeksnya ada 2, Na2. Berarti di produk jumlahnya atom Na adalah 2, indeksnya dikali koefisiennya. Jadi 2 kali C sama dengan 2C. Nah, ini jumlah atom-atom di reaktan yang barusan kita tetapkan itu harus sama dengan jumlah atom-atom di produk. Jadi nanti adalah 2A sama dengan D dan seterusnya ya. 8A tambah B sama dengan 3D tambah 2E. Nah, kita ambil pemisalan lagi seperti tadi. Caranya sama. Misal A-nya sama dengan 1. Maka kita dapatkan tadi 2A sama dengan D. Sehingga kita akan dapatkan D-nya adalah 2 dikali 1. Jadi kita dapatkan D-nya 2. Nah, kita sudah dapat tuh
Koefisien di depan NH3 adalah 2. Nanti kita ganti ini dengan 2. Yang berikutnya adalah 8A ditambah B sama dengan 3D ditambah 2E. Atau kita lihat dulu di sini karena A-nya sama dengan C ya, yang mudah dulu. Berarti karena A-nya tadi kita ambil pemisahan 1, maka C juga 1. Nah, yang berikutnya adalah B. Oh, jadi kita loncat di sini ya. Nah, kita loncat dulu. B itu adalah sama dengan 2C nih, yang terakhir. C-nya kita sudah tahu 2, maka B-nya adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi sekarang kita sudah dapat tuh. A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat, C-nya sudah dapat, D-nya sudah dapat. Terakhir kita akan tentukan harga E. Ya, nah E kita ambil dari mana? Nah, ini ada 2 nih, ya, ada 2 persamaan. Salah satu saja yang kita ambil. Boleh 8A tambah B sama dengan 3D tambah 2E atau 4A tambah B sama dengan 4C tambah E. Yang mana saja boleh, ya. Nah, yang di sini diambil adalah yang 8A ditambah B sama dengan 3D ditambah 2E. A-nya tadi kita sudah dapat 1, B-nya kita dapat 2, D-nya kita dapat 2. Nanti kita dapat variabel E-nya karena hanya satu variabel E yang tidak diketahui ya gitu. Jadi kita dapat, nah dari sini 8 kali 1 8 tambah 2 10 sama dengan 3 kali 2 6 ditambah 2E. Nanti 6-nya pindah ruas maka kita dapatkan 10 tambah sama dengan 6 10 sama dengan 6 tambah 2E. Sehingga 2E sama dengan 4. Nah, jadi kalau 2E sama dengan 4, maka E-nya adalah sama dengan 2. Nah, jadi sudah kita dapat semua seluruh koefisien alfabet tadi ya. Jadi A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1, D-nya 2, kemudian E-nya 2. Nah, ini kita ganti semua koefisiennya ya, nah gitu. Jadi kita akan dapatkan harga yang sama nanti untuk masing-masing atom-atom di reaktan dan di produk ya. Kita mulai lihat N-nya 2 ya. Nah, itu kita lihat sama, tinggal dikali-kalikan lagi seperti tadi. Nah, maka ini kita katakan reaksinya sudah setara gitu ya. Nah, demikian, terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pembahasan materi-materi kimia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.